Baik, di sini saya akan menjelaskan fungisida antrakol dari perusahaan Bayer Indonesia. Nah, fungisida antrakol ini yaitu mempunyai bahan aktif propinep sebesar 70%. Nah, kawan-kawan bisa lihat ini adalah propinep ya, sebesar 70%. Bisa dibaca kan? Propinep ya, 70%. Nah, terusan dengan seri di sini adalah WP. WP itu artinya wettable powder. Ini WP ya, wettable powder. Yang mana WP ini adalah di dalamnya jelas berbentuk tepung, itu WP. Nah, fungisida yang di depan kamera ini mempunyai berat bersih 50 gram. Untuk kemasannya berat bersihnya nih 50 gram dan harganya kalau di daerah saya Rp70.000. Ini Rp70.000. Nah, baik, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita lihat atau kita bedah bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana fungsi terhadap tanaman seperti itu. Nah, karena fungisida antrakol ini mempunyai bahan aktif propinep, di sini yaitu bahan aktif ini rata-rata berbentuk bersifat protektif ya. Protektif itu artinya kalau di insektisida itu yaitu kontak, bukan sistemik. Nah, protektif ini cara kerjanya yaitu hanya bisa melapisi bagian luar tanaman atau permukaan tanaman atau di dinding sel tanaman tersebut. Kalau kita semprotkan, nah cara kerjanya itu hanya di luar untuk pencegahan agar tanaman tidak mudah terserang jamur seperti itu. Nah, ini bukan untuk pengobatan ya, tapi untuk pencegahan. Nah, kawan-kawan petani harus tahu, harus teliti betul tentang fungisida, yang mana fungisida digunakan untuk pencegahan, yang mana fungisida digunakan untuk pengobatan. Nah, kalau antrakol ini untuk pencegahan, saya ulangi lagi, untuk pencegahan. Makanya kalau kita gunakan dengan durasi yang pendek atau sering kita gunakan, ini tidak menyebabkan terjadinya resistensi atau kekebalan terhadap si spora jamur tersebut. Itu tidak. Nah, apabila kalau yang fungisida yang sistemik, kalau kita sering menggunakannya, maka akan cepat terjadi namanya resistensi atau kekebalan si spora jamur tersebut. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada kelebihannya, yaitu di sini ada plus zinc. Plus zinc ini yaitu kalau untuk di tanaman padi ini agar si tanaman padi mempunyai daya imun tersendiri atau menjadi lebih kokoh dan kuat seperti itu. Kalau zinc ini kelebihannya di antrakol seperti itu. Nah, untuk aplikasinya, apakah bisa dicampurkan dengan pupuk cair? Ya, tentunya bisa fungisida ini ya. Apabila dicampurkan dengan insektisida juga bisa. Nah, bagaimana sih cara untuk penggunaannya? Karena ini belakangnya WP di sini ya kawan-kawan ya, WP wettable powder. Ini WP. Ini diutamakan kalau pas mencampur fungi dan insek ini diutamakan nomor 1. Ini diutamakan dulu. Setelah itu baru ini dilarutkan ke air, baru kita bisa memasukkan insek atau fungi yang memang belakangnya itu berseri SL, SC atau EC seperti itu ya kawan-kawan petani. Nah, fungisida ini juga yaitu untuk mengendalikan pada penyakit tanaman kayak apel, bawang merah, bawang putih, cabai, terusan cengkeh, jagung, jarak, jeruk, kacang tanah, kacang panjang, dan lain sebagainya. Nah, penyakit apa saja untuk pencegahannya? Kalau di tanaman cabai rata-rata itu ada namanya rebah semai atau Phytophthora atau busuk daun atau busuk batang. Nah, ini hanya untuk pencegahan saja. Saya ulangi lagi, ini untuk pencegahan ya, antrakol ya, bukan untuk penyembuhan. Beda lagi karena ini bersifat protektif atau kontak. Kita nggak usah lama-lama, untuk kawan-kawan mari kita lihat dalamnya berwarna apa. Ketika kita dilarutkan ke dalam air, apakah air tersebut nanti akan berubah seperti apa? Kita lihat ya kawan-kawan ya. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat berbentuk warna agak kekuningan. Warnanya kekuningan, bentuknya tepung. Seperti itu. Coba kita tes untuk larutannya ke dalam air.
Saya sudah menyediakan air di dalam gelas seperti biasa. Kita ambil sampelnya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak ya sampelnya. Nah, ini sampelnya kita masukkan ke dalam gelas, kita aduk, langsung merubah warna asli air, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat di sini. Nah, untuk warnanya bisa lihat seperti jadi kayak susu kental manis ya, hampir mirip warnanya. Nah, oke kawan-kawan, untuk dosisnya dalam satu tangki 16 liter kita bisa menggunakan 1 sampai 2 sendok makan, tergantung kita melihat kondisi tanamannya ya. Kalau untuk pencegahan bisa kita gunakan 1 sampai 2 lah, seperti itu. Kalau untuk masih tanaman di fase vegetatif kita gunakan 1,5 sendok. Kalau untuk degeneratif kita gunakan 2 sendok. Oke, sekian video dari saya. Apabila video ini bermanfaat untuk kawan-kawan, silahkan di like dan di subscribe. Apabila teman-teman masih kurang jelas dengan video saya, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.